berapa, misalnya gaya tariknya ada berapa, gaya tariknya ada katakanlah tadi gaya tariknya misalnya 20 ton. 20 ton, kita 20 ton artinya saya dibagi berapa, 400 atau 600 kilogram, ton, ya 6 ton per sentimeter persegi. Artinya kalau 20 ton saya cukup dengan mungkin 3 sentimeter persegi penampang baja aja, saya bisa sudah di bawahnya bisa saya atasi. Makanya kalau kita ngelihat irisan beton seperti ini, irisan beton seperti ini, maka kita akan lihat kecenderungannya bahwa kalau untuk teman-teman lihat ya sebentar. Biasanya kan kita ngelihat di sini nih, ini tulangan tariknya di sini nih, akan banyak nih di sini, karena dia akan memikul gaya tariknya. Sedangkan yang pembisan di atas ada nggak ada, tetap kecil sedikit biasanya, paling hanya minimal seperti ini. Jadi di sini dia praktis, kalau kita saya gambarkan ya, betonnya ini segini kira-kira. Yang beton pikul itu hanya sedikit ini. Yang di bawah praktis hanya si baja aja yang mikul. Segaya tarik si beton tidak bisa mikul. Orang gitu ya. Jadi gaya tarik si baja ini bisa mengurangi volume yang dibutuhkan di atas, tapi juga kita sekalian gunakan nanti untuk supaya dia bekerja menjadi satu kesatuan, kita ikat dengan namanya behel atau sengkang di sini. Kalau kita lihat ya nanti kalau teman-teman pernah lihat orang bikin pembesian itu. Oke, saya teruskan. Sekarang katakanlah kita sudah sebentar. Kita sudah punya begini, ya kan? Kita sudah punya begini, yang beton balok di atas bisa kita udah selesaikan lah. Anggaplah kita udah selesaikan. Oh Pak, saya udah selesai nih ngomongin balok atau ngomongin girdernya. Terus gimana? Nah, baloknya atau girdernya itu secara urutan, kalau kita secara urutan mekanika teknik atau secara urutan konstruksi, kita gaya dari balok, reaksinya itu akan dipikul oleh tiang atau oleh pier. Ya, seperti gini, nih, tiangnya nih. Tiangnya akan mikul ini, jadi gaya dari balok diteruskan, kalau dia dua tumpuan kan nggak ada momennya ya, cuma hanya momen di tengah, di sini nggak ada momennya. Jadi tinggal reaksi di sini, dipikul kemudian diteruskan oleh si kolom atau tiang atau pier. Ya. Kolom atau tiang atau pier ini nanti sampai ke sedikit di bawah permukaan tanah, diteruskan dengan fondasi ke sini. Nah, si fondasi ini kalau kolom, kalau pier atau bisa mungkin satu atau dua gitu ya, bisa satu. Tapi kalau tiang panjangnya biasanya ini tiang panjang ya, tiang panjangnya bisa 4, 5 atau 6 grup sesuai dengan kebutuhan. Nanti kita hitung nih, P-nya yang dari sini, P-nya dari sini kita bagi dengan kekuatan dari satu tiang panjang berapa. Berapa kekuatan satu tiang panjang tergantung kepada daya dukung tanah. Daya dukung tanah biasanya kita teruskan tiang panjangnya sampai ke tanah keras. Tanah kerasnya berapa kekuatan yang di sini, katakanlah berapa, misalnya 3 atau 4 kilogram per sentimeter persegi. Artinya kalau kita butuhkan punya 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 apa tiang panjang seluas berapa, satu tiang panjang katakanlah misalnya 200 cm persegi, maka kita kalikan dengan itu, kita dapat kekuatan satu tiang panjang. Nah, tinggal kita bagi gaya dari kolom ini berapa, gaya dari tiang ini berapa. Misalnya gaya bilang 100, misalnya satu tiang panjang membutuhkan kuat memikul 20, biasanya kita perlukan 5, tapi biasanya kita nggak hitung ganjil, kita hitungnya selalu genap. Jadi kalau saya perlu 5, biasanya saya bikin 6. Jadi kalau saya butuh nih 100 ini kekuatannya 20, saya ambil 5, biasanya saya ambil 6. Yang panjang 1, 2, 3, 4, 5 saya panjang. Kemudian untuk menyatukan di atasnya saya bikin kepala tiang. Nah, kepala tiang atau pile cap di sini. Di pile capnya. Ini pilenya, ini ada capnya atau di sini. Nah, kemudian di atasnya kita bangun piernya seperti itu. Nah,
Pak, kalau daya dukung tanah, apa itu daya dukung tanah? Jadi tadi kita di bawah kalau tanahnya lunak, ini kita bisa sampai ke tanah keras. Kalau di sekitar Jakarta mungkin bisa sekitar 30-35 meter sampai kita dapat tanah keras seperti sini. Tentunya sebetulnya ada daya dukung yang lain, yaitu daya dukung dari friksi di sini, friction dari tanah dan tiang. Jadi biasanya daya dukung friction dan tanah tiang itu hmm, lebih kecil jauh. Sehingga kalau kita bisa mencapai daya dukung tanah, biasanya tanah keras kita akan upayakan yang kita hitung adalah di tanah kerasnya ini gitu. Ya. Kecuali kalau kita tidak temukan tanah keras di bawahnya. Oke, prinsipnya seperti itu. Nah, jadi ini kalau kita lihat gambarannya ya tadi reaksi sini diteruskan ke reaksi ini diteruskan kepada beberapa tiang panjang seperti ini. Beberapa tiang panjang seperti ini. Buat gambarnya mungkin teruskan. Nah, gambarnya seperti ini. Jadi ini pier head, kepalanya tiang ini piernya ya, piernya ada orang bilang juga kolom, ada orang bilang pilarnya, nggak apa-apa itu namanya penamaan aja. Nah, terus kita bikin bawahnya misalnya nih gayanya 100 atau ini satunya kuatnya 25, maka kita bikin 4, 1, 2, 3, 4, 4 yang panjang. So, pile foundation sebenarnya nggak seluruhnya, nggak harus namanya tiang panjang pengertian pile foundation di sini. Bisa aja tiang yang berupa tiang orang bilang bore pile atau tiang kalau kita bilang bahasa Indonesia-nya fondasi sumuran. Jadi gitu dibor kemudian dimasukin apa namanya uh, tulangan kemudian dicor. Kalau tiang panjangnya udah jadi di hammer dipukul untuk masuk ke dalam tanah. Ada nggak gambar? Kalau oke, tapi kalau kita lihat dari sisi depannya begini, kalau kita lihat dari sisi depannya akan kurang lebih seperti ini. Ya. Kalau keretanya ada, ini kan ada pirnya nih, ini pirnya nih. Anggapnya keretanya dua lah, kan satu arah ke utara misalnya satu arah ke selatan ada dua lajur kereta. Nah, Pak apa menghitungnya gimana? Menghitungnya bisa dalam keadaan begini ya kita hitung kombinasi pembebanan pada saat seperti begini kurang lebih hampir sama ini sampai di sini ada oversek di sini, ada oversek di sini. Tapi kita juga ukur pembebanan di sini kalau ini nggak ada baru ada cuma ada satu ya jadi kita bebannya tidak simetris. Tiga cenderung ke kanan itu kita hitung dengan kombinasi pembuanan. Oke. Terus nilai relatif pile gapnya fondasi dua tanah yang sebenarnya adalah tanah keras. Sekarang, nah kita lihat seperti ini sekarang. Ya, misalnya seperti ini gaya vertikalnya, gaya vertikalnya dipikul oleh apa? Sebetulnya secara teoritis tadi saya bilang kalau dari atas itu gayanya hampir semuanya adalah gaya tekan. Dan gaya tekan cukup sebenarnya dipikul oleh beton saja. Ya kan, tadi kan gaya beton tekan kalau ini nggak ada nih, beton aja nih tadi gayanya lurus saja nih seperti ini yang diteruskan. Maka ini cukup gaya si apa namanya si tiang ini cukup tiang beton saja, tidak perlu tiang beton bertulang sebetulnya. Tetapi kenyataannya kita pakai selalu beton bertulang di sini di kolom. Kenapa? Karena kita tetap harus memperhitungkan satu adalah terjadinya gaya horizontal. Gaya horizontal terjadi karena apa? Karena satu kemungkinan terjadi kombinasi pembebanan yang tidak seimbang pada saat di sini ada, di sini nggak ada kereta. Di sini bisa misalnya ini nggak ada, ini ada, maka terjadi beban tidak seimbang, dia akan melentur seperti ini. Terjadi momen, begitu terjadi momen maka dia terjadi gaya horizontal. Itu harus dipikul gaya dalamnya akan kemungkinan terjadi gaya dalam tarik yang dipikul harus dipikul oleh tulangan. Atau yang harus kita tentukan juga adalah gaya sementara, gaya transient, yaitu gaya keadaan ekstrim. Dalam hal ini kita karena kita daerah gempa, kita menghitung gaya gempa. Berapa besar gaya gempanya tergantung zonanya. Tetapi untuk gampang-gampangnya aja biasanya orang akan hitung kurang lebih ini, oh Pak gaya gempa ekivalennya kira-kira 1/10 daripada gaya beban vertikalnya. Jadi kita ambil kira-kira 1/10 dari ini menjadi gaya horizontal.
kita hitunglah dia seperti tadi, seperti ada bidang momen di sini. Tapi ininya adalah freestanding. Freestanding kalau ada H sini berapa? Oh, momennya paling maksimum di sini adalah H dikali L, PL. Itulah beban yang terjadi di sini, di bawahnya ini, beban momen. Nah, beban momen yang terjadi di sini nih harus dipikul nih oleh di sini oleh batang tarik. Di sini oleh beton aja teorinya. Tapi karena oleh tadi saya bilang oleh beton aja akan menyebabkan si kolom menjadi sangat gemuk, maka pun saya kombinasikan dengan adanya baja tulangan untuk tekan. Di samping itu kita sekaligus bikin cenderungnya adalah apa tuh namanya beda dengan balok ya. Kalau di kolom kita cenderungnya adalah simetris semuanya. Jadi kalau saya bikin segini segini, nah, ya, saya bikin segini nih, saya bikin di sini, saya bikin ada, saya bikin, saya bikin penampak kolom seperti ini. Sini, 4 misalnya. Maka kecenderungannya di sebelahnya pun saya bikin 4. Saya bikin simetris. Kecenderungannya demikian. Nah, kenapa kecenderungannya demikian? Karena gaya gempa itu bisa bolak-balik. Jadi gaya yang sini ini penggambarannya, tapi bisa juga gayanya itu terjadi begini kan. Tuh. Terus kalau tuh ada ketidaksimetrisan di sini ada kereta di sini nggak ada ya. Akibatnya di sini kan bebannya lebih, ada miring ke sini. Tapi kan ada kemungkinan sebaliknya yang di sininya ada kereta, yang sininya nggak ada kereta. Jadi selalu kita hitung kemungkinan dia terjadi searah bolak-balik. Gitu. Ini yang terjadi. Jadi kalau kita ngeliat, Pak hitungannya kan kolom kan P-nya gede banget, Pak. Ini sebagian besar tekan. Betul, sebagian besar tekan. Ini saya hitung, gayanya adalah tekan semua nih. Ini gaya tekan, ketegangan tekan, ini tegangan tekan. Ya kan? Kalau saya punya horizontal, gaya horizontal gimana jadinya? Akan begini. Yang ini akan ketarik, yang bawah akan ketekan. Nah, tekan, tarik, 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 maka jumlahnya biasanya akan begini. Ini teorinya ya. Ini negatif, sorry. Ini negatif. Oh iya, benar ini positif, ini negatif. Jadi ininya akan kecenderungan makin besar, tapi di sini uh, kemungkinan besar dia deltanya itu masih negatif. Tetapi bisa juga deltanya adalah positif. Kalau gaya gempanya sangat besar, negatif, dia positif kecil, kan? Atau oh, kemungkinan kalau gaya P-nya itu sangat besar, biasanya gaya P untuk kolom itu sangat besar, kemungkinan tidak akan terjadi negatif. Kita didesain kita hindari terjadinya negatif. Terjadi tarik, sorry. Sehingga selalu adalah yang ini, negatif semua. Tapi kalau kita bikin tiangnya sangat ramping, tiangnya sangat ramping, gaya-gayanya besar, ditambah lagi muatan hidupnya juga besar, maka ada kemungkinan dia terjadi positif seperti ini. Nah, pada saat itu makanya kita tetap gunakan agar sadar tadi saya bilang pembesian di daerah atas tetap harus ada. Ya gitu. Saya ulang lagi karena umpamanya biasanya bolak-balik maka kita hitungnya pembesiannya umumnya simetris kurang lebih. Kita teruskan.
Sama kerusakan ke fondasi. Nah, sekarang apa yang terjadi di fondasi? Nah, di fondasi ini kan tadi saya bilang di atasnya ada pile cap, di atasnya ada di sininya lagi, di atasnya lagi ada kolom kan. Kolomnya nih tadi, kolomnya di sini nih. Ini kolomnya ini tadi, ini kolomnya nih atasnya di sini kan kolom. Nah, ini ada pile cap, di sini ada fondasi sini. Nah, ini tadi saya bilang fondasinya ini kalau yang kebanyakan sekarang tiang panjang yang precast artinya sudah dibuat di tempat di yang panjangnya kemudian tinggal dipancang di hammer. Tapi ada juga bisa tiang panjang yang berupa dibor, masukin tulangan seperti ini, terus dicor ya seperti itu. Jadi ya tergantung metodenya, ada semuanya ada plus minusnya. Sama kalau tiang panjang itu kan bising, apa tuh namanya, biasanya kalau di daerah yang sangat berdekatan dengan gedung-gedung lain orang suka protes, makanya dibikin yang pakai fondasi bor pile di bor cor gitu ya. Tapi lebih praktis jauh adalah kalau bentuknya tiang panjang. Kalau saya lihat nih, nah jadi seperti gini, kondisinya seperti gitu ya. Tadi kita bilang tanah keras di bawah, ada gaya dari P, ada gaya dari H. Kayak H itu nanti pada akhirnya dipikulnya oleh siapa? Oleh si fondasi. Secara prinsip sipil atau struktur, semua gaya, semua beban itu yang memikul adalah bumi. Yang memikul adalah bumi. Adanya struktur seperti balok, kolom, kemudian fondasi hanya untuk meneruskan gaya. Meneruskan gaya. Pada akhirnya adalah yang mikul si tanah itu sendiri. Maka kepentingan di tanah menjadi sangat penting kita sampai seperti ini. Kalau gedung tinggi kita sampai kepada tanah keras. Kalau kita bikin jalan, tanahnya kita perbaiki tanah jalan supaya menjadi tanahnya menjadi kekuatan tanahnya bisa memikul beban di atasnya. Ya, tetapi memang dalam upaya dia mentransfer gaya dari gaya yang di atas, ya gaya di atasnya itu gaya misalnya eh, kereta atau mobil atau apa, si balok dia harus disamper via balok, harus disamper balok via kepala tiang, kepala kolom, kemudian harus diteruskan kepada kolom, kolom kemudian kepada pile cap kepada fondasi. Kesemuanya itu harus kuat mentransfer gaya. Kesemuanya harus kuat mentransfer gaya. Nggak boleh si baloknya jadi runtuh, nggak boleh si kolomnya nggak kuat memikul gayanya, nggak boleh si pile capnya nggak kuat untuk memikul si gaya kolom berserta eksentrisitasnya. Begitu pula si fondasi yang dia menyalurkan kepada tanah keras, dia harus cukup kuat untuk memikul, uh, memindahkan gaya dari apa kolom ke tanah keras tersebut. Jadi ujung-ujungnya tetap tanah keras karena yang memikul itu ya ujung-ujungnya ya tanah lah atau bumi lah gitu kasarnya seperti gitu. Ya kalau kita lihat ya, kalau saya lihat aja nih sepintas aja untuk kita sebagai gambaran kita lihat. Ini modal tipe jembatan lama. Ya, jembatannya bentangnya pendek-pendek, ini pakai baja nih. Ini pakai baja jembatan kereta api. Saya bilang khas jembatan kereta api kebanyakan dulu aja pakai baja. Karena kenapa dulu kita belum bisa bikin betul-betulang untuk yang bentangnya tinggi, bentangnya panjang. Kamu lihat kolomnya pun kolom-kolomnya juga segede-gede gajah seperti ini. Nah, kolom yang segede-gede gajah ini menunjukkan bahwa dia hanya mengandalkan tegangan tekan. Artinya apa? Ini kemungkinan besar pada waktu itu tidak menggunakan beton bertulang. Sekalipun saya nggak berapa pasti ya, karena itu tergantung bapak. Tapi lihat aja, kalau yang udah 100 tahun lebih dari itu, biasanya dia tidak menggunakan beton bertulang. Karena pada waktu itu belum ada beton bertulang. Ya, kayak gini. Nah, akibatnya gemuk-gemuk segini si kolomnya. Kolomnya gemuk-gemuk, betonnya juga mutunya rendah, kadang malah tumpukan batu kali, seperti gitu. Kita lihat. Makanya kalau saya bilang ngobrol-ngobrol sekarang bahwa kita banyak ada jembatan kita yang masih udah tua, udah ratusan jembatan kereta api. Ini akan kita perbaiki semua, termasuk apa?
nggak hanya bisa atasnya saja, tapi bawahnya pun juga sekaligus kita perbaiki gitu. Karena kita ini ini bentuk dari sini aja ya, dari sini aja kita bisa melihat yang paling dari bentuk gemuknya. Oh ini belum bukan bertulang. Nah, ini banyak kan saya bilang tadi beton beton mutu rendah atau batu kali. Akibat di bawahnya pun juga bukan yang panjang. Di bawahnya baru adalah jembatan apa pondasi dangkal. Pondasi dangkal itu seperti ini. Ini saya gambarkan, misalnya kalau pondasi dangkal itu kira-kira begini bedanya. Ini ya nih saya lihat di sini. Ambil ke sini. Ini kan kita dapat yang segede gajah ini nih. Nah, biasanya bawahnya nih lihat ke bawahnya sini kan. Ada pile capnya sebegini. Biasanya itu pondasinya hanya pondasi ini. Hanya pondasi setempat. Kita bilang pondasi setempat. Atau kita bilang juga pondasi dangkal karena hanya setempat ini. Dia nggak sampai ke tanah keras. Tujuannya di sini mengandalkan apa? Mengandalkan kekuatan tanah dari sini, kekuatan tanah dari sini kan di atas permukaan kan tekanannya kan masih kekuatannya masih rendah, katakanlah hanya 0,5 atau 1 kilogram per sentimeter persegi. Beda dengan kalau kita bisa baca arah di ujung di tiang panjang mungkin bisa sampai 10, 20, 30 bahkan 40 di atas kilogram per sentimeter persegi. Karena dulu kita belum bisa bikin tiang panjang. Kita bikin di sini. Nah, kekuatan dari ini kekuatannya mengandalkan tadi saya bilang mengandalkan berat sendiri dari si beton ini, berat sendiri si beton atau sepasang batu kali, dan stabilitas dari si fondasi ini mengandalkan dari lebar dan berat dari si fondasi setempat seperti ini. Nah, untuk itu kita nggak berani resiko untuk ngambil bentang panjang-panjang, makanya bentangnya pendek-pendek, entah mungkin kalau lihat dari gambar mungkin sekitar 10 meter, 20 meter gitu. Terus kita bilang jembatan, istilahnya jembatan kaki 1000. Bayangkan ini kalau di darat, bayangkan kalau ini di sungai. Kalau ini di sungai, artinya di sini, maka kita jembatan tiang di tengah ini, yang inilah yang resiko kegerus dan lain-lain ini. Pada dengan perubahan morfologi sungai, perubahan dari hidrologi, ya, curah hujan dan lain-lain, itu menyebabkan si tiang ini akan banyak kembali subjek kepada tekanan air. Ditambah kalau di bawahnya misalnya ada lalu lintas sungai, di beberapa kejadian kita kan lihat dengar, baik itu di Sungai Musi maupun di sungai di Kalimantan, ini bawahnya terbentur dengan angkutan batu bara, kapal angkutan batu bara. Begitu ini kebentur, ini berubah letak, maka ini kolaps di atas. Persis sama dengan yang terjadi di Amerika waktu kita kasih gambar minggu lalu di jembatan U-Bridge. Ya, jembatan yang kompleks begitu pun juga kekuatan jembatan itu tergantung kepada tiangnya. Begitu tiangnya bergeser, dia akan kolaps. Saya mungkin sampai situ dulu, nanti kita teruskan. Ada pertanyaan enggak? Baik, bagi teman-teman sekalian, ada yang mau bertanya? Silakan. Ada pertanyaan apa, atau mohon maaf kalau bikin agak bingung atau saya terlalu cepat atau minta ulangi, silakan. Silakan semuanya. Ini banyak nih, ada orang 93. Apa 93 ya? Sekarang saya tanyain aja deh, Muhammad Diva Faundra. Bisa ngikut nggak Muhammad Diva Faundra? Suaranya Muhammad Diva. Insya Allah siap, masih bisa mengikuti Pak. Cuman tadi Bapak penjelasannya agak kecepatan Pak, apalagi perihal yang India yang jembatan Bapak sampaikan. Yang sebelumnya Pak, yang India apa tadi Pak? Yang foto jembatan di India Pak, yang tadi pilarnya itu. Iya, yang sebelumnya tadi Bapak di slide sebelumnya loh Pak.
Yang Iya. yang tadi itu masih yang jembatan yang lama, yang pilarnya masih pendek-pendek, itu masih kecepatan Pak penjelasannya tadi Pak. Masih kecepatan. Ini kalau Elisa Regitasari yang cuma kelihatan atasnya aja. Dia unmute coba. Iya, Pak. Bisa ngikutin? Masih bisa, Pak. Bisa? Bisa. Tadi tuh bisa, kalau bisa jelasin nggak yang pertanyaannya dari komentar dari Muhammad Diva yang katanya itu penjelasan saya kecepatan. Coba jelaskan. Elisa jawab. Elisa masih mute. Elisa, Iya, Pak. ya coba jelasin, coba jawab pertanyaannya dari Muhammad Diva tadi. Kalau memang bisa ngikuti. Kalau yang Diva saya masih belum ngerti, Pak. Bunga Agenta, bisa ngikuti? Masih mencoba memahami, Pak, jauh ini. Yang mana yang mencoba, yang dicoba, yang nggak masih. Yang tadi tekan tarik gitu, Pak. Oke. Baik. Ya, maksud saya jangan jangan ragu-ragu jadi saya bisa tahu ya Pak. Tapi maksud saya biar saya bisa tahu nih apa saya bicara kecepatan karena saya sangat bisa memahami bahwa sulitnya ya Pak Febri ya kita akan mengalami yang sulitnya dulu kita apa namanya offline aja dapat penjelasan ini nggak mudah gitu apalagi kita dengan online gitu. Jadi nggak betul Pak. apa-apa ya, adik-adik kalian tanya aja apa adanya lah gitu. Saya juga sangat menyesal nih nggak bisa tatap muka langsung menjelaskan. Oke, ini Ya, saya makanya coba memang lagi. ya Pak, Ya Pak, dari tadi silakan. artinya kan sebenarnya banyak Pak mereka ini pertanyaan dan banyak juga masih ada yang mau memahamin. Makanya dari teman-teman yang lain silakan ditanyakan apa yang masih kira-kira mengganjal atau masih bingung. Mumpung Pak Wendy masih buka sesi tanya jawab. Karena buktinya kalian pas ditanya balik malah kalian yang nggak bisa. Ini ada lagi ini Pak, ini Pak Febri ini ada Roy Jonas Ya Lumban Roy, Siantar. silakan Coba Roy. Baik Pak, terima kasih Pak. Izin bertanya Pak. Bapak tadi kan waktu menjelaskan tentang struktur pondasi Pak. Nah, Bapak menjelaskan di situ bahwa beban itu harus disalurkan ke bumi Pak sebagai penahannya. Nah, jadi saya yang bertanya Pak, kalau misalnya kita ngebangun struktur di lahan gambut Pak, yang otomatis struktur tanahnya itu lembek Pak. Apa kita harus menggali sampai menemukan tanah aslinya, tanah dasarnya, struktur kerasnya, atau bisa dengan cara pondasi, ngebangun pondasi yang sistem yang baru Pak? Terima kasih Pak. pondasi yang apa? Membangun Sistem struktur baru Pak. pondasi yang baru Pak, untuk menahan Apa gambut. tuh sistem baru? Maksud saya struktur bawahnya ada yang lain nggak Pak, selain dari pondasi yang Oh, oke. dijelaskan ini? Ya, Hmm, ya. Baik, bagus. Nah, ini bagus ini siapa tadi siapa namanya? Roy Pak, Roy, pintar. Roy Ya, Jonas Lumban Siantar. Roy Jonas. Roy ini memang rajin Pak kalau nanya. Oh gitu, oh ya, Iya pertanyaan Pak, bagus. Saya iya. sendiri bingung jawabnya. Ini Ilham, sekalian deh nanti kita jawab bareng. Ilham Ramdhani. Baik Pak, izin memperkenalkan diri Pak. Nama saya Ilham Ramdhani, NIM 121460075. Ya, Ini silakan. apa mau nanya Pak tentang konstruksi jembatan yang menggunakan bambu Pak. Hmm. Itu konstruksinya bagaimana ya Pak? Seperti yang di jembatan Tol Laut Semarang Demak itu Pak. Oh, iya, 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 iya. Itu apakah Ini, bisa diterapin di jembatan jalan rel nggak Pak? ya, iya, iya. Baik Pak, itu Oke, aja Pak. oke, Terima oke. kasih Pak. Ya, ya, bagus. Saya senang artinya teman-teman membaca ya sebagai senior ngikutin lah ya, ya Pak Febri ya. Bener Pak. Ini perkembangan. Nah, tapi saya akan coba jawab, namun saya tidak berpotensi bisa menjawab semua nih nanti. Lihat aja gini, gini. Saya akan mulai dari yang
Ini ya tadi yang pertanyaan yang pertama, kok pendek-pendek ini ya jarak ya jembatan itu. Jadi seperti kita bilang bahwa em, kalau dia maaf, waktu eh, jembatan itu kan evolusinya adalah tadi eh, kita belum menemukan eh, beton bertulang. Karena kita belum menemukan beton bertulang, kita tahu beton hanya bisa memikul gaya tekan. Nah, kalau ada bentang ya, bentang berbentuk pola jembatan gitulah, ada beban di atasnya, baik itu baru mulai dengan beban mati, beban dia sendiri ya, atau kalau udah ada beban hidup, beban kereta misalnya atau mobil di atasnya, pasti akan terjadi momen. Begitu terjadi momen, maka momen itu akan dua kan, kalau momen pasti kan, ya, kalau momennya negatif, momennya positif, artinya bawahnya tertarik, atasnya tertekan. Karena beton hanya bisa mikul negatif, maka yang positifnya nggak ada yang pikul. Akibatnya dia akan ambruk. Akibatnya dia akan ambruk. Kalau kita tidak kasih tulangan beton. Maka bagian yang tertarik tadi itu kita kasih tulangan beton. Jadi bagian atas yang tertekan akibat dari momen itu, tertekan bisa dipikul oleh bagian beton, sedangkan bagian beton yang tertarik di bawah, dia tidak bisa dipikul oleh beton, tetapi dipikul oleh baja tulangan. Oke, dipikul oleh baja tulangan. Nah, soft dong, artinya selesai nih persoalan kita nih. Artinya saya udah bisa bikin jembatan nih dengan beton bertulang. Dengan beton bertulang. Nah, tetapi kita tahu bahwa kemampuannya terbatas. Karena apa? Kalau saya bikin bentangnya makin panjang, artinya dimensi baloknya makin tinggi, makin gede. Begitu, karena tekannya harus dipikul di atasnya kan. Di bawahnya saya perbanyak besinya. Tapi di atasnya tetap harus bikin rendah. Nah, momen itu paling bagus dipikul oleh setinggi-tingginya balok. Karena pusat beban di atas yang tarik, yang tekan, dengan pusat gaya di bawah yang tarik, itu lengannya L-nya harus tinggi. Karena kita tahu momen adalah L dikali gaya. Jarak L dikali gaya semakin tinggi, semakin bagus momennya. Artinya semakin mampu dia memikul beban yang lebih besar. Tetapi kalau dia semakin tinggi, artinya kan semakin berat betonnya, semakin besar. Lama-lama pada satu titik kita merasa bahwa, loh ini hitungan saya capek-capek memperbesar beton, memperbesar baja, hanya diakibatkan oleh dimensi dari si balok itu sendiri, balok beton. Sementara si jembatan kereta api, si muatan hidupnya, muatan bergunanya itu, ya cuma segitu-gitu aja. Kan saya rugi, saya bikin jembatan bukan untuk memikul si betonnya sendiri. Saya bikin jembatan adalah untuk memikul beban hidup atau beban berguna di atasnya. Maka saya bilang bahwa kalau gitu saya nggak suka bikin beton segede-gede gajah gitu, bikin balok segede-gede, saya nggak mau gitu. Nah, terus muncullah kemudian kita bilang, gimana cara ngatasinya? Ya saya kecilin tulang tegangan tarik yang terjadi. Dengan cara apa? Ya ini bentangnya saya kecil mungkin. Tapi kalau bentangnya sekecil mungkin artinya kan kayak kaki 1000 begini, banyak segini. Nggak bagus, ya kan ya. Untuk nggak bagus, terutama kalau di tengah laut atau di tengah sungai. Kalau di daratan mungkin masih nggak apa-apa, di tengah sungai. Di tengah sungai. Nah, untuk itu apa-apa? Saya hindari dengan cara apa? Saya bikin bentangnya panjang. Gimana caranya bikin bentangnya panjang, Pak? Nanti baloknya makin tinggi. Saya muncullah teknologi pre-stress. Saya pre-stress. Saya berikan tekanan negatif awal. Sehingga tekanan negatif awal ini, kalau nanti ada momen yang bawahnya menghasilkan positif, positifnya akan kereduksi banyak dengan adanya negatif awal yang saya berikan. Akibatnya apa? Saya bisa bikin bentang yang lebih panjang. Dengan pre-stress saya bisa bikin bentang yang lebih panjang tanpa harus menambah dimensi balok. Tanpa harus menambah dimensi balok atau dimensi betonnya. Sehingga berat sendiri atau beban mati berat sendirinya dari si konstruksi beton itu sendiri bisa kita batasi. Itu apa prinsipnya ya. Nah, jadi
kalau saya teruskan lagi tadi, kalau saya ngeliat begitu ngeliat jembatan seperti gini, kakinya 1.000 itu kenapa? Kita bilang ini istilah awamnya kita bilang jembatan kaki 1.000 gitu. Karena kita ada dua sih kemungkinan. Pertama, ini sebenarnya paling murah. Kalau di darat kita bikin aja yang kakinya 1.000 gitu. Sini jarak pendek-pendek karena lebih efisien. Tapi kalau di sungai kita bikin seperti ini nggak bagus. Atau di bawahnya, kalau di sini ada jalan raya nggak mungkin saya bikin seperti gini. Maka saya bikin bentangnya lebih panjang, lebih banyak. Akibatnya saya tetap untuk mengoptimalkan saya pakai teknologi pre-stress. Kalau dulu berapa? Ya belum ada teknologi pre-stress, Pak. Bahkan dulu pun belum ada teknologi beton-betulang. Nah, ini contoh belum ada teknologi betulan. Di atasnya apa? Kita bukan pakai beton ini kita pakai baja. Karena baja bisa memikul tegangan tarik dan tegangan tekan. Maka di sini momen itu kita begitu momen kita pakai baja. Tapi di kolom kita bisa upayakan 100% tegangannya yang terjadi adalah tegangan tekan seperti ini. Dan pendek-pendek, jarak pendek-pendek kita gunakan, kita budein dimensinya sebesar mungkin. Akibat berat sendirinya, kemungkinan ada gaya tarik dikalahkan dengan berat sendirinya. Berat sendirinya itu adalah tekan. Nah, ya kan? Akibatnya kita lihat punya segede-gede gini. Nah, kemudian di bawahnya gimana pondasinya? Lagi-lagi karena dulu belum ada teknologi tiang pancang. Maka kita bikin pondasi setempat atau pondasi dangkal, yang pondasi dangkal. Akibatnya pondasi dangkal seperti apa pondasi? Ya ini kayak di sini lebar, gede gitu. Lebar gede gitu, dan dia tidak perlu sampai tanah keras karena dia lebar kan, maka tekanan ke tanah itu mungkinnya sekitar 0,5 atau 1 kg per cm persegi. Kita perluas seperti gitu. Nah, tetapi di sini sebetulnya dia rawan terhadap guling. Kalau kita pernah belajar fondasi atau fondasi ya, fondasi katanya teman-teman belajar fondasi atau belajar mekanika tanah, belajar terhadap guling. Makanya kita bikin ini lebar nih, supaya kalau ada gaya horizontal dia tidak terguling ke kiri, tidak terguling ke kanan. Ya, gaya horizontalnya karena apa? Ya macam-macam. Bisa juga karena gaya sentrifugalnya kereta api karena dibelokkan. Atau karena kemungkinan terjadi gaya gempa. Yang gaya gempa tadi itu saya bilang gaya gempa menyebabkan jadi goyangan horizontal. Oke, sekarang pertanyaan dari Roy Jones ya. Itu tanah keras. Kalau misalnya tanah gambut, gimana Pak? Tergantung gini. Jadi makanya di tanah gambut kita kan ada dua kemungkinannya. Kalau gambutnya tidak terlalu dalam ya, kalau gambutnya tidak dalam, katakanlah misalnya cuma berapa? 6 meter, 7 meter, ya udah kita gali di bawah sampai ke tanah di bawah gambut tersebut. Sampai 10 meter kita gali sampai kita hilang di bawah gitu. Karena apa? Yang panjang di Jakarta itu sekitar 30 sampai 35 meter, bahkan sampai 40 meter. Memang di Jakarta nggak ada gambut, tapi katakanlah misalnya ada gambut di satu daerah yang gambut berapa sih, 10 meter, 15 meter, kita hajar sampai di bawah itu. Pak, saya nggak punya uang. Kalau mungkin untuk untuk jalan raya ya, untuk jalan raya lah, saya begitu. Lihat di dalam teknik sipil saya bilang tadi, tidak ada hal yang magic. Saya selalu bilang tidak ada hal yang magic. Tidak ada hal yang magic. Maksud saya bikin sesuatu itu kemudian saya bisa membuat tekanan tanah diimprove lebih tinggi tanpa saya melakukan apa-apa sehingga bisa memikul beban di atasnya. Enggak ada. Pada akhirnya di paling ujung, kalau itu tanah gambut itu tidak bisa, misalnya saya teruskan sampai tanah yang lebih keras. Kalau tahu si tanah gambut tidak bisa, saya perkuat tanah gambutnya atau rawa ya, saya perkuat tanah rawanya dengan cara apa? Antara lain tadi itu. Cerucuk bambu itu sebenarnya gunanya adalah untuk memperkuat struktur si tanah lembek tersebut. Bayangkan gini, kalau ada gampangannya adalah kita punya tanah yang lempung, clay, tanah lempung ya, clay. Saya kasih cerucuk bambu berdekatan itu, pasti lebih kuat nggak? Ya pasti lebih kuat karena dia akan menyatukan tanah tersebut.
Dia akan menyatukan tanah tersebut. Tapi tetap gunanya si cerucuk itu adalah meneruskan gaya ke bawah. Nggak ada cerita lain. Dia harus mengukur tanah itu ke bawah. Nah, atau dia memperluas permukaan. Nah, dalam ini dia perluas permukaan. Misalnya, maaf, yang saya perlukan lebar jalan 3 meter. Tapi cerucuk yang saya perlukan mungkin lebarnya sampai 6 meter atau sampai 10 meter. Kenapa? Tujuannya adalah supaya gaya itu saya perluas, supaya gaya yang tadinya katakanlah 1 kilogram per sentimeter persegi, saya perluas menjadi sesuai daya dukungnya. Ini misalnya saya kasih gambar seperti ini. Ini ya, saya punya gaya sini. Saya punya lapisan sini. Oke, ini tanah nih. Ini lapisan nih. Apa dia bisa, lapisannya adalah bisa perkerasan, ya. Bisa juga beton. Ya gitu ya, kalau beton kita bilang rigid. Tujuannya dia apa? Adanya lapisan ini untuk perbaikan tanah ini. Ini adalah memperluas bidang kontak kepada tanah bawah. Kalau ini terjadi misalnya ya, di sini terjadi katakanlah 1 kilogram per sentimeter persegi. Padahal kekuatan tanah di bawahnya cuma 0,5 kilogram per sentimeter persegi. Kalau tidak ada lapisan yang ini ambles. Nggak ada cerita, itu pasti ambles. Tadi yang bilang apa, baik itu mau namanya apa tuh namanya gambut, mau namanya tanah apa rawa, dia pasti ambles. Nah, caranya upayanya kan adalah saya perluas bidang kontaknya ini. Nah, kalau di sini misalnya kalau 1 kilogram 0,5, saya bikin bidang kontaknya 2 kali lipat atau 3 kali lipat, sehingga yang jatuh ke sini, yang kontaknya ke sini, dari daya tahan dia 0,5, dia kontaknya mungkin hanya sekitar 0,3 kilogram per sentimeter persegi. Sehingga lebih kecil daripada daya dukungnya dia. Sekarang saya tanya, kalau bidangnya bentuknya adalah beton, dan bedanya apa beton dengan kalau minum perkang. Jadi gini, kalau dia saya punya begini, coba lihat di literatur. Kalau dia lapisan ininya semakin katakanlah lembek, maka dia begini, hampir 100% dia teruskan ke sini. Nggak kuat. Tapi kalau dia punya di sini lapisannya ini bagus, dia akan ada sudut. Apakah 45 derajat, apakah 65 derajat. Bayangkan jadi kan, ininya dibagi ke sini. Tapi kalau dia betonnya sangat rigid dan tebal, maka dia membaginya bisa begini. Sehingga lebih kecil lagi yang terjadi kepada tanah, sehingga si tanah yang nggak kuat ini menjadi mampu untuk memikul. Jadi perbedaannya antara kita lakukan dengan seperti ini. Satu adalah kita bilang ini ya. Satu adalah di tanah ya. Ini bebannya. Apa bebannya, berat mobil atau apa, ban mobil atau apa ya, misalnya gitu. Satu, saya bikin ini serigid mungkin. Karena begitu rigid, sudutnya akan lebih tinggi. Sudut ini akan lebih ini. Sehingga tadinya bidang kontaknya mungkin 1 cm, di sini menjadi 10 cm. Sehingga tekanan ke bawahnya menjadi sangat kecil. Kalau ini lembek gimana? Kalau lembek, sudutnya akan kecil. Tuh. Yang kedua, saya pertebal. Roda. Ini saya pertebal segini nih. Kalau ini berapa? 45 derajat. Tapi saya tebalin di sini. Sama-sama 45, tapi lebih tebal.
Ya, karena dia lebih tebal maka pembagiannya menjadi lebih kecil di sini. Nah, saya harus cari titik optimal di mana karena ini kan akan sangat mahal ini nih. Perbaikan tanah di atas ini kan sangat mahal. Ini tanah asal ya. Apakah saya perdalam, apakah saya pindah? Termasuk saya bikin cerucuk. Tujuannya cerucuk itu seperti begini. Ini tadi saya punya tanah segini. Karena ini lembek banget. Saya terus gimana ya? Saya bikin cerucuk. Kalau jalannya mungkin saya perlukan 3 meter, mungkin cerucuknya sampai berapa? 6 meter atau supaya dia membagi begini akan lebih besar. Sampai ke tanah satu titik, sampai kepada di bidang kotak di mana tanah asli yang saya tidak perbaiki. Berapa kekuatan tanah asli yang saya tidak perbaiki, itulah yang menjadi keterbatasan saya. Kecuali tadi saya bilang, saya punya tanah keras, begitu sampai tanah keras saya tidak terbatas. Tapi kan ya itu tadi 30, 40, apa 50 meter. Tapi kalau itu nggak bisa, saya lakukan seperti ini. Pernah ngelihat ini mungkin pondasi setempat ya. Cucuk itu satu hal. Cucuk di sana di bambu itu. Sebenarnya nggak harus dari bambu. Sebenarnya kalau kita bikin apa namanya yang sebanyak mungkin, prinsipnya juga seperti ini. Di sini adalah prinsipnya ini kita memperbaiki tanah ini kok. Prinsipnya memperbaiki tanah yang ini, tanah lapisan yang ini. Nah, tapi tetap di bawahnya tergantung adalah sampai titik di mana saya ketemu tanah yang tidak saya perbaiki. Di sini. Ya. Sampai di situ ada pertanyaan enggak? Izin Pak. Ya, silakan. Sebelumnya kenapa nama saya Rafael Pak? Rafael, silakan. Itu tapi kok gaung suaranya. Silakan Rafael. Ntar sambil saya stop dulu ini ya. Nah ini Pak, tadi kan Bapak jelasin yang cerucut bambu ini Pak ya, untuk sebagai bantu tanah gambut ya Pak ya? Ya apapun lah, gambut apa tanah rawa. Nah itu Pak, untuk penempatan cerucut-cerucut bambu itu saya belum paham nih Pak. Nah itu diletakinnya itu kan, kalau misalnya kita membuat jalan itu 3 meter kayak seperti yang Bapak bilang tadi, itu kita menempatinnya 6 meter gitu, jadi pembagian bebannya itu merata gitu Pak, dapat melebar gitu Pak. Nah itu dia, untuk bambu-bambunya ini, kan kita tahu itu bambu itu panjangnya beda-beda itu Pak. Itu apakah kita hanya masukin aja gitu Pak? Atau kita itu punya ukuran standar gitu bambu untuk supaya tanah itu terikat gitu Pak, saling mengikat gitu. Gini. Nah, gini, pada prinsipnya betul. Jadi kita isi bambu terus supaya dia saling mengikat. Tetapi tentunya hitungannya lebih rumit dari itu. Hitungannya dikasih dimodelkan di komputer dimodelkan. Saya modelinnya tentunya nggak paham modelinnya ya, tapi karena bisa begini. Saya punya tadi, oke. Itu perhitungannya dimodelkan dan sekaligus nanti tanya orang yang ngitung ya. Dimodelkan dia modelkan di bambu. Coba kalau diperhatikan di ininya, saya juga nggak perhatikan begini. Selain cerucuk itu, dia bikin ini kayak atasnya kayak tikar. Jadi sebetulnya itu kayak apa namanya, kayak tikar di plat digelar, plat digelar di atasnya, bawahnya masukin bambu. By feeling orang zaman dulu sudah melakukan kan banyak pakai bambu, tapi dulu mereka nggak hitung trial and error aja, trial and error bahwa oh ternyata
dengan adanya bambu, ini tanah di sekitar sini akan bekerja sebagai satu kesatuan nih. Di sekitar sini yang diikat. Berapa jarak si bambu? Ya waktu dulu dia trial and error. Nah, sekarang dia modelin dengan komputer. Bahwa oh ternyata jaraknya saya nggak tahu lah berapa di situ. Sesuai dengan kemampuan dia. Supaya dia berikan bahwa bambunya tingginya macam-macam. Yang pasti dia pukul sampai kekuatan kira-kira udah nggak bisa. Misalnya katakanlah saya nggak tahu kekuatannya sama dengan prinsip yang panjang. Dia pukul sampai kekuatannya katakanlah 10 kali pukul tidak hanya masuk cuma 1 cm, udah kelar, potong semua, terus digelar kayak tikar di atasnya, gitu. Nah, ini udah masuk ke dalam tanah nih, udah masuk ke dalam tanah. Nah, tanah di sini yang diperbaiki jadinya. Ingat tadi kalau saya bilang ada beban di sini, dia akan terdistribusi ke situ. Nah, ini tanah yang tidak diperbaiki ini, yang tidak diperbaiki di bawahnya kan ada batasnya yang diperbaikinya kan, atasnya nggak diperbaiki. Gitu. Yang tidak diperbaiki ini tergantung pada seberapa sisa tekanan di bawahnya ini yang bisa dipikul oleh dari distribusi ini saya bilang tadi. Kebaikan dari sini. Dia akan modelkan nih bukan distribusi ya, penyebaran tegangan kalau ada di sini berapa derajat nih? 60 derajat atau 45 derajat ke sini gitu. Seperti saya bilang tadi, semakin rigid dia semakin bagus. Ini gunanya untuk makin rigid. Kalau ini bentuknya beton atau saya kasih tahu deh, yang paling kasar gampang adalah lembaran baja. Kalau buat tentara Zeni, tentara itu untuk jembatan sementara itu paling gampang. Ini jalan ini tanah jelek nih. Dia kasih aja lembaran baja di sini. Di sini kasih aja lembaran baja. Nah, begitu lembaran baja di sini, begitu kena di sini, itu maka dia menyebarnya cukup jauh. Itulah, ini lembaran baja. Cukup jauh sehingga tanah bawahnya yang lembek itu bisa memikul. Ya, seperti itu. Oke. Ada lagi pertanyaan? Saya stop dulu ya. Ada pertanyaan lagi enggak yang teman-teman yang lain? Enggak apa-apa kita ngobrol ini untuk menambah pengetahuan sama-sama. Ada ini Bu, tadi saya bilang ini siapa nih? Elizabeth Melita. Bisa ngikutin nggak Elizabeth? Iya, Pak, masih bisa mengikuti. Bisa ngikutin ya. Ini Alvido. Ya Pak, masih bisa ngikutin Pak. Oke. Tadi yang nanya siapa ya? Roy Jones. Sekarang kalau bisa ngikutin saya nanya nih Pak Febri nggak apa ya, saya coba tanya. Ya Pak, lanjut Pak. Coba jelasin yang kayak saya jelasin tuh ke Roy Jones. Kalau mau bisa ngikutin. Nah, bingung kan? Oke deh, saya terusin. Ini ada pertanyaan. Naomi sama Tarisa. Naomi ya. silakan. Pak, saya izin bertanya, Pak. Kalau seandainya kita menaikkan dimensi balok, itu tuh berpengaruh nggak ya ke mutu beton yang akan kita gunakan gitu, Pak? Oke. Naomi, mutu beton, pertanyaannya terbalik. Kalau saya naikkan mutu beton, pengaruh nggak ke dimensi baloknya? Pengaruh. Makin tinggi mutu betonnya, makin kecil dimensi balok yang kita perlukan. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi atau kalau mau ditanya, Pak, kalau saya besarin dimensinya, pengaruh nggak ke beton? Oh, bisa juga pertanyaan begitu. Artinya kalau dimensi betonnya gede gitu, artinya saya nggak memerlukan beton yang mutunya tinggi. Atau dibalik, kalau saya tidak ada di tempatnya terbatas sehingga saya tidak bisa memunculkan bikin beton yang K400 misalnya, ternyata beton K250, ya apa boleh buat, saya punya dimensi yang lebih besar. Kayak begitu ya. Oke. Berikutnya tadi yang tangan siapa? Tarisa. Tarisa gimana Tarisa? Izin bertanya Pak, menyambung pertanyaan dari Roy tadi. Untuk cara mengatasi masalah pada saat pondasinya tuh mengalami penurunan itu gimana ya Pak? Oke. Ya itu memang selalu jadi
masalah terutama di jalan raya. Kalau di jembatan sih hampir nggak ada. Karena di jembatan itu kita udah sejak awal kita ingin lariin ke tanah keras. Keras. Ya, ke tanah keras hampir nggak ada. Tapi kalau kita bikin jalan kan nggak mungkin sepanjang jalan itu saya bikin tiang panjang sampai ke tanah keras semua, mahal banget gitu kan. Nah, akibatnya kita lebih memilih kepada perbaikan tanah. Kalau kita bikin jalan kan perbaikan tanah tuh sebenarnya apa? Akan ada istilahnya kalau di mana tuh ada subgrade, ada apa namanya masih lama saya bikin jalan raya. Jadi ada beberapa lapisan lah, ada beberapa lapisan. Tadi kalau kita lihat ya, pertama kita apa itu kita kasih tanah merah, kita kasih tanah merah, kan? Kasih tanah merah. Kita giling berkali-kali. Nah itu dan meningkatkan begitu. Kemudian kita kasih batu-batu yang lebih besar. Kemudian kita kasih batu yang lebih kecil, gitu kan? Itu aja udah meningkatkan kekakuan dari si tanah tersebut. Baru di atasnya kita kasih perkerasan, apakah perkerasannya beton, apakah perkerasannya fleksibel, jalan apa aspal dan lain-lain gitu. Itu tujuannya setebal gini gunanya untuk apa? Untuk supaya tekanannya itu dibagi ke tanah bawah ya, tanah bawah sekecil mungkin. Pak, terjadi penurunan nggak? Bisa terjadi penurunan. Makanya kita nggak bisa bikin apa namanya tanah kan tuh alam ya, biar bagaimana kita bisa ada sih teknologi untuk mempercepat penurunan, tapi biasanya kan kita biarkanlah secara alami setelah kita udah keras supaya nanti dia ada penurunan, ini kalau memegang tingkat tanah ya, ada penurunan yang sesaat yang bisa kita lakukan, tapi ada penurunan yang by waktu mungkin baru stabil 2 bulan atau 3 bulan. Biasanya kan kita biarin dulu supaya dia penurunannya sangat kecil, sudah asimptotis gitu penurunannya, baru kita bikin perkerasan di atasnya. Pak, ada kemungkinan nggak kalau sudah jadi itu turun? Masih bisa terjadi kalau di bawahnya ada gangguan. Apa itu Pak gangguan di bawahnya? Antara lain di bawahnya misalnya terjadi aliran air. Nah, ada aliran air, makanya orang bikin jalan tuh sangat takut dengan adanya aliran air. Nah, kita bikin gorong-gorong kiri kanan atau jalan melintas di bawahnya air supaya terhindar betul-betul dari air. Karena air akan menggerus, atau kalau nih yang beberapa kali terjadi itu, kalau kita lihat di dulu saya pernah di Batam, kita terjadi di Batam, ini adalah kita bikin jalan, kemudian di sebelahnya adalah danau, di sebelahnya adalah melintas di atas danau ya, di atas danau. Nah tiba-tiba nggak tiba-tiba air hujan naik, di sini tinggi, di sini rendah, terjadi perbedaan tekanan. Dia akan mendorong si jalan. Atau tiba-tiba danaunya kering. Begitu danaunya kering, maka katakanlah gini, pori-pori yang terisi air menjadi nggak terisi air, maka terjadi penurunan tiba-tiba kadar air, itu namanya drop down, immediate drop down. Terus seketika tanahnya akan ambles. Seperti itu, makanya kita selalu orang itu akan memanage kelakuan si air, kurang lebih seperti gitulah. Tapi kalau kita bikin di jembatan, dalam konteks ini kita ngomong soal jembatan itu, biasanya itu nggak terjadi lah. Oke ya, ini siapa nih? Samudra Putra, wajahnya mana orang? Samudra Putra, silakan. Ya Pak, sebenarnya penasaran aja sih Pak, kan kemarin kan ada rumor yang bilang kalau Megatrust itu bakal ada gitu, mau datang Pak, dekat lah dalam waktu dekat. Nah Pak, untuk itu di Indonesia sendiri Pak, konstruksi jembatan layang ini nih sebenarnya udah kuat atau mumpuni belum sih Pak untuk menahan guncangan, gempa atau bahkan sampai tsunami gitu Pak? Izin Pak, makasih Pak. Makasih ya. Megatrust itu kan di kira-kira apa ya, di sekitar laut apa tuh namanya, Samudra India gitu ya, selatannya. Itu prinsipnya ada apa, kasarannya mungkin seperti beginilah, apa pertemuan dua lempeng yang bergerak terus. Sebetulnya bumi kita ini bergerak terus, kerak bumi itu bergerak terus, tidak diam. Nah, dia tahu bergerak terus, pada suatu ketika akan terjadi slip
Slip tuh slip, tapi bukan jangan bayangin slip kecil, ini slip gede gitu ya, slip gede. Jadi slip gede tumbukan sedemikian krek gitu ya, krek aja kasarnya gitu kalau kasarnya itu. Nah, tumbukan itu akan mengakibatkan goncangan. Nah, goncangannya itu yang menyebabkan jadi kita gempa tektonik. Sekarang orang mau bertanya bahwa Pak gimana bisa tahu terjadinya itu? Nggak tahu dia. Dia hanya tahu bahwa ini terjadi pergerakan terus. Kalau ada dua benda yang kepisah, terjadi pergerakan seperti gini, suatu ketika, apalagi bendanya kan bukan halus nih, suatu ketika akan terjadi tumbukan kasar karena begini dia terus. Kalau kita orang sipil kita bilang bahwa ini terjadi, kalau dia belum terjadi ini dia terjadi penumpukan energi namanya. Ya, ada elastisitasnya. Ya, ada. Jadi hampir semua benda sebenarnya ada elastisitasnya. Kalau kita gampang, P sama dengan K dikali delta. P sama dengan kalau saya kasih beban P, maka dia akan terjadi perpindahan atau deformasi sebesar delta. Nah, apa itu tengahnya K tergantung kepada kekakuan. Kekakuannya tergantung kepada kekakuan. Nah, kalau kekakuannya kalau dari sini kekakuannya adalah dari si struktur itu sendiri kalau di suku kita. Nah, tapi kalau bendanya bergerak, deltanya ini adalah sama dengan energi potensial. Ya, dia bergerak itu. Harusnya dia kayak spring. Suatu ketika dia akan melepaskan energinya yang besar. Melepaskan energi yang besar itu terjadilah gempa bumi tektonik. Nah, sekarang kita bicara. Apakah dia tahu bahwa gempanya bakal terjadi sekian? Nggak tahu dia. Dia nggak tahu. Saya mau challenge para ahli gempa itu. Yang dari orang geologi. Dia nggak tahu bakal terjadinya sebesar apa. Cuma dia perkirakan bahwa karena panjangnya sebesar sekian, kemudian benturannya panjang sekian, maka dikali-kali sama dia 1. Terus kemudian dia bilang bahwa dulu berapa ribu tahun yang lalu pernah terjadi gempa yang besar juga. Nah, dari paling nggak dari 2 hal itu dia akan bilang bahwa kemungkinan ada terjadi gempa dari 8 sampai 9 skala Richter. Oke, katakanlah beneran terjadi ya. Katakanlah beneran terjadi. Waktu 8 sampai 9 skala Richter, kita posisinya di mana? Kalau kita posisinya dari satu pusat gempa ya kepada gedung bangunan ini, efeknya itu akan dijadikan karena satu, seberapa dalam si pusat gempa itu. Kalau pusat gempanya sangat dalam, misalnya 200-300 km, hampir nggak berarti bagi kita. Tapi kalau titik gempanya dangkal, misalnya sekitar 10 km, 20 meter, akan terjadi dampaknya. Kemudian, oke. Sekarang terjadi dampaknya. Kita jaraknya di berapa? Terjadi dampak, tapi jarak saya 1000 km dari situ. Ya hampir nggak berarti juga. Tapi kalau jarak saya berapa di situ? Mungkin 100 km, 200 km, mungkin berarti. Sama-sama 200 km juga tergantung pada jenis batuannya yang dilewati. Jenis batuannya yang dilewati itu seperti apa? Gitu kan? Makanya semua orang, kalau orang sipil akan menghitung itu, dia boleh bilang sekian skala Richter. Tapi tergantung kepada dari tadi itu. Berapa percepatan yang jadi masuk ke dekat si struktur tersebut. Dan kemudian seberapa besar kita mendesain struktur tersebut. Itulah, jadi kalau dilihat, makanya kita bilang, kalau kita nggak bisa bilang bahwa gempa terjadi di situ 8 skala Richter, bagi kita orang sipil kita bingung hitung itu 8 skala Richter itu artinya apa bagi kita gitu. Kalau kita tidak mengkonversi kepada jarak, jenis batuan, terus kemudian respon dari si tipe struktur kita itu sendiri gitu. Jadi itu kita ngitung di semua teman-teman yang ahli di sipil, baik itu ahli jembatan, baik ahli gedung, terutama yang modern-modern ya, yang mereka hitung gitu. Nah, sekarang seperti itu yang paling dikhawatirkan sebetulnya bukan bangunan yang kelihatannya tinggi, kelihatannya jalan layang yang fancy gitu. Wah, katanya ngeri itu kelihatan. Enggak. Kalau yang modern-modern sih saya kok bisa jamin bahwa itu sudah kita hitung gitu. Yang ngeri adalah bangsa bangunan rumah tinggal,
ruko, yang hampir semuanya nggak pernah kita hitung secara betul faktor gempanya seperti itu. Kecuali kalau hal lain kalau dia memicu kepada tsunami ya, kalau memicu kepada tsunami itu tuh tergantung kepada topografi dan morfologi dari si yang setempat gitu kan. Begitu ada tsunami itu terjadi gempa di Sukabumi terjadi tsunami, gempa di Aceh terjadi tsunami. Tapi kalau misalnya kita posisinya kita adalah di utara, ya gempanya di belakang pulau kita, ya hampir nggak terjadi apa-apa seperti gitu. Ya, jadi banyak sekali faktor gitu. Ya kita harus merisaukan, tapi jangan terlalu risau juga karena teman-teman yang ahli gempa udah mencoba menghitung, bikin kode gempa, bikin kode pembebanan gempa, bikin zonasi mikro gempa, ada zonasi mikro gempa. Jadi tingkat kerawanan gempa kalau kita bikin dari satu tempat di daerah tempat yang lain. Nah itu kemudian jadi dasar bagi orang sipil untuk hitung. Maaf. Kira-kira itu ya. Samudra. Baik Pak. Putra. Ya baik Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih pertanyaannya bagus. Nggak apa-apa kita diskusi aja sama-sama supaya kita nambahin ini ya, nambahin wawasan kita sama-sama. Kalau nggak ada, saya mau mungkin sedikit lagi ya Pak. Saya Pak Febri, saya tambahin sedikit aja ini lagi mungkin ada supaya kita. Tadi kan kita baru ngitung tadi ya prinsip jembatannya gitu kan. Tadi tapi udah ada pertanyaan dari siapa tadi itu gitu. Pak, bebannya itu gimana Pak? Nah ini kan bebannya sebenarnya kita ngitung beban. Tadi kita gampang-gampangnya kita ngitung beban kan ada dua nih beban prinsipnya nih. Satu adalah beban dari berat dari si jembatan itu sendiri. Kita bilang apalah istilahnya jembatan jembatan ini beban. Nah, beban jembatan nih. Beban permanen, yang permanen itu berat dia sendiri terutama tuh ya. Berasnya kita bilang ada beban mati gitu loh. Terus beban transien atau beban sesaat nih. Beban sesaat itu misalnya beban hidupnya. Jadi misalnya keretanya lewat, kereta kan nggak lewat setiap saat. Lewat terus nggak ada. Lewat terus ada. Mobil juga lewat, ada. Lewat nggak ada gitu. Nah, kita hitung terhadap beban ini kombinasi pembebanan, kita kombinasi pembebanan. Pak, beban permanen itu ada apa dari tadi betonnya itu sendiri, betonnya itu sendiri. Ada nggak ada kereta lewat, ada nggak ada mobil lewat, si betonnya itu udah beban sendiri kan, gitu. Nah kita harus kita hitung beban itu. Kalau nanti kalau ada keretanya lewat gimana Pak? Ya nambah lagi bebannya, tapi bebannya nggak tetap Pak. Makanya kita ngitung itu namanya kita kaliin dengan faktor pembebanan. Gitu ya Pak Pur. Di dalam SNI ada jumlahnya tuh ya, kita kalikan. Misalnya, tapi saya nggak hafal, tapi kira-kira misalnya seperti tergantung juga jenis jembatannya. Jadi kira-kira gini, kalau beban permanen kita tahu persis bebannya bakal ada di situ. Beban ada di situ. Nah, kita tahu nggak akan nambah-nambah lah. Maka kita kalikan faktor beban, misalnya bebannya 100 ton. Kita kalikan faktor keamanan berapa? Mungkin 10% aja. Ya. Kita kasihkan kalikan 10%. Atau 20% kita kalikan. Jadi beban segitu kita antisipasi. Kalau dia lebih besar 20% dari situ, nggak apa-apa. Gitu. Tapi beban transien gimana nih? Beban transien yang beban sesaat. Pak, beban sesaat ini gede nih Pak. Misalnya nambah lagi 100 ton. Saya tambahin nggak 100 tambah 100? Nggak juga. Kalau saya tambahin 100 tambah 100, artinya terlalu boros. Ya, jadi saya bilang, beban transien kan cuma sementara. Gitu. Beban transien maka saya kalikan ini dengan faktor yang kejadian cuma jarang terjadi. Mungkin saya kalikan faktor yang lebih kecil. Kalau ini 100, saya kalikan 10%. Kalau ini 100, saya kalikan 20%. Ini namanya kombinasi pembebanan. Kita cari kombinasi pembebanan sesuai dengan esensi. Itu yang menjadi kita menghitung momen dan beban gaya-gaya dalam yang terjadi. Sekarang kita tanya berikutnya, kita coba. Pak, itu beban semua. Kalau udah kuat begini, udah kuat ya oke. Ya, saya hitung semua supaya dia kuat. Ini beban-beban ini kita ngitung supaya dia menjadi kuat nih. Baik yang poin 2 batas fatigue faktur dan batas terutama 3 batas limit
keadaan batas limit, staying limit state, dan 4 keadaan batas kejadian ekstrim. Extreme event limit state. Ini extreme event kalau terjadi gempa. Jadi beban ini beban keadaan biasa, ini beban keadaan kalau terjadi keadaan ekstrim, keadaan gempa. Ini akibat dari gaya luar. Ya. Dia akan rubuh kalau itu terlewati misalnya. Tetapi juga jangan lupa, terutama untuk jembatan kita, jembatan kereta api. Requirement-nya lebih ketat adalah batas layanan yang paling atas nih. Dia nggak rubuh, dia nggak lendut sampai patah. Tetapi kalau penurunan di tengahnya misalnya gitu terlalu lebih besar dari 1/200 atau 1/2000 apa seperberapa, maka si relnya itu sudah nggak bisa berfungsi dengan baik tanpa si tanpa si kereta itu mengalami kecelakaan. Nah, saya persisnya berapa lendutannya rel kereta, saya kira teman-teman lebih tahu karena sudah dapat pelajaran untuk jalan rel. Semua kebutuhan, semua keperluan persyaratan jalan rel itu berlaku di jembatan. Akan menentukan namanya batas layanan atau service limit state dari situ. Jadi Pak, relnya nggak boleh miring sampai sekian derajat. Oke, Pak, relnya nggak boleh di tengah, nggak boleh penurunannya nggak boleh lebih dari 1/500 L. Oke, gitu. Sekalipun kekuatannya belum terlampaui. Tapi kalau ini sudah terlampaui, namanya batas layanan, service limitnya terlampaui, maka yang menentukan adalah ini, ya, poin 1. Jarang sekali sebetulnya kita sampai kejadian yang runtuh gara-gara poin 3, poin 4. Biasanya kita sudah hentikan kalau batas layanannya itu sudah terlampaui. Seperti gitu. Kecuali kalau ada keadaan tiba-tiba yang tadi saya bilang ada bahaya, misalnya apa, gempa bumi hebat, misalnya tiba-tiba ada arus sungai yang luar biasa sehingga pier di tengah tergeser seperti gitu. Ya, sehingga dia keadaan ada runtuh tiba-tiba. Tapi kalau dalam keadaan normal dia akan terjadi deformasi yang kita lihat dan kita alami. Ada deformasi itu menjadi alarm paling awal karena batas layanan kita itu terganggu. Sekarang kita lihat jalan di dalam situ sudah terganggu. Sekalipun secara batasan kekuatan masih bisa dipikul. Ya. Itu makanya yang penting kita ada 4 keadaan itu. Satu adalah service limit state, biasanya ditentukan oleh pengguna, siapa yang di atasnya. Keperluan pengguna di atasnya adalah kereta atau mobil, dia ada batasannya. Baik penggunaan dari kata service limit dari sisi pelayanan sebenarnya itu maupun dari sisi kenyamanan. Nah, yang ketiga dari keadaan batas limit keruntuhan nih dari bebannya. Yang kelima yang keempat dari kalau keadaan ekstrim ada gempa dan lain-lain. Yang kedua ini sebetulnya lebih kepada dari namanya fatigue atau fraktur dari bahan. Ini tidak lebih terkait kepada kekuatan bahan. Fatigue itu terjadi karena ada beban berulang-ulang, siklik, spinus terus saja sampai berjuta kali. Sekalipun kekuatannya belum terlampaui, tapi kalau jumlahnya itu sudah sangat melebihi, maka dia bisa runtuh gara-gara fatigue atau kita bilang lelah, begitu. Nah, ini kebanyakan kita mengukur di sesuatu yang bergerak. Misalnya adalah ini menjadi sangat krusial kalau kita bicara misalnya di jembatan gantung, jembatan kabel stay, di pesawat ya, kalau kita kan pesawat kan bergerak tuh sayapnya tuh terus bergerak gitu. Makanya kita kalau orang tes pesawat itu sampai berapa ratus ribu jam terbang, itu betul-betulan dites itu di lab, bergerak terus saja bergerak itu sampai dia dilihat seberapa terjadi fatigue di dalam materialnya gitu ya. Kalau kita jembatan biasa itu, ini yang kedua hampir kecil lah kemungkinannya, karena terjadinya gaya dalam yang berubah dari plus minus terus hampir tidak terjadi. Kurang lebih itu aja untuk kita hari ini. Kalau ada pertanyaan lain nanti bisa kita sambung. Baik, terima kasih Pak Wendy. Kira-kira ada lagi pertanyaan sebelum
pertemuan ini kita tutup. Jangan lupa ya, absen tadi sudah saya share. Ada lagi? Nggak ada ya? Jadi Halo? kalau minggu depan pertemuan terakhir gitu ya Pak Febri jadinya. Iya Pak. Eh, nanti kalau memang minggu depan itu mau ada Bapak ada kuis ataupun tugas, nggak apa-apa Pak. Dikasihin ke mereka supaya apa untuk kayak mereka mau UTS itu sudah ada ininya Pak. Kalau ada, kalau nggak Iya. mungkin kita lanjut Iya. materi Pak. Ya, baik. Jadi itu juga makanya mungkin nih teman-teman silakan dari kuliah-kuliah yang sebelumnya itu kalau ada hal yang masih ganjal apa minggu depan tolong ditanya ya. Iya. Kita diskusi. Gitu aja. Baik, mungkin kalau tidak ada kami cukupkan untuk minggu ini. Sebelumnya kami mengucapkan sangat terima kasih kepada Pak Wendy yang telah memberikan mata kuliah hari ini untuk adik-adik sekalian juga, teman-teman sekalian. Semoga apa yang disampaikan Pak Wendy kalian catat, kalian pelajari lagi, dan mudah-mudahan ilmunya bermanfaat untuk kalian ke depannya, calon-calon engineer kereta api. Mungkin itu dulu Pak untuk hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin lift Pak. Baik, kami